Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya kepada Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Abel Haryanto SE MM. Saya adalah salah satu dosen tetap pada program studi Diploma 4 Manajemen Pemasaran Internasional jurusan Ekonomi dan Bisnis Politeknik Bogor. Perjalanan karir saya sebagai dosen dimulai sejak terbitnya surat keputusan Yayasan Kesehatan Nasional Politeknik Bogor pada tahun 2021. Adapun riwayat pendidikan saya adalah saya menempuh kuliah S1 Manajemen di Universitas Daerah Hasanuddin, Kota Bogor, dan melanjutkan jenjang S2 Manajemen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Angkatan Kendari. Pada kesempatan ini, izinkan saya memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau biasa disingkat dengan PDD KTPT, dengan tujuan untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025 pada bidang pengajaran. Pada program studi Diploma 4 Manajemen Pemasaran Internasional, saya mengampu beberapa mata kuliah antara lain yaitu Manajemen Retail, Pemasaran Internasional, Manajemen Keuangan Internasional, Inovasi Berpikir Kreatif, Penganggaran Perusahaan, Speech Presentation Skill, dan terakhir Teknologi Pemasaran. Dalam kesempatan ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah saya yaitu Manajemen Retail dengan bobot 3 SKS. Ini merupakan salah satu kehidupan saya sebagai dosen untuk melaksanakan dan menerapkan Tridharma Perguruan Tinggi sebagai salah satunya yaitu dalam bidang pengajaran yang menyampaikan ilmu pengetahuan secara sistematis dan berkelanjutan, di mana pada proses pembelajaran saya mengacu pada prinsip DEI yaitu Delivery, Interaction, serta Asesmen. Berikut ini outline pemaparan mata kuliah saya yang berjudul Manajemen Retail, di mana saya mengawali dengan pertama identitas mata kuliah, kedua deskripsi mata kuliah, ketiga bahan kajian materi pembelajaran, keempat capaian pembelajaran serta kemampuan mahasiswa menerapkan, kelima metode pembelajaran, keenam sistem pembelajaran, dan ketujuh sistem penilaian. Adapun identitas mata kuliah yaitu mata kuliah Manajemen Retail dengan kode mata kuliah PBE C34303. Adapun SKS dalam mata kuliah ini berjumlah 3 SKS dengan 1 SKS teori dan 2 SKS praktik. Semester yang diampu pada mata kuliah ini itu pada semester 5 dengan sifat mata kuliah yaitu wajib, program studi Diploma 4 Manajemen Pemasaran Internasional. Adapun dosen pengampu pada mata kuliah ini yaitu saya sendiri, yaitu Bapak Abel Haryanto SMM. Yang kedua, deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini Manajemen Retail membahas berbagai teori dan pencapaian konsep-konsep retail dalam menyusun strategi dan mengembangkan usaha bisnis. Bisnis retail merupakan kegiatan untuk menambah value pada produk dan rantai akhir pada value yang berhubungan langsung dengan konsumen. Topik yang dibahas meliputi antara lain pengenalan dunia retail, strategi retail, manajemen barang dagangan, manajemen sumber daya manusia, dan tata kelola toko, serta bauran pemasaran retail yang meliputi merchandise manajemen, pricing strategi, lokasi retail, komunikasi retail, customer service, serta layout, desain, dan visual merchandising, serta tim research based project dan pendekatan mikrodensial. Ya, yang ketiga yaitu bahan kajian atau materi pembelajaran. Yang pertama, dalam mata kuliah ini akan dibahas pengertian perencanaan dan manajemen retail. Yang kedua, konsep karakteristik jenis retail. Yang ketiga, konsep perilaku konsumen retail. Yang keempat, bauran pemasaran retail secara umum. Yang kelima, strategi keuangan dan harga pada bisnis retail. Yang keenam, karakteristik konsep lokasi pada bisnis retail. Yang ketujuh, konsep sistem informasi retail dan analisis perilaku pembelian strategi bauran pemasaran retail. Yang kedelapan, analisis pelayanan konsumen serta pengelolaan sumber daya manusia dalam bisnis retail. Yang kesembilan, konsep aplikasi manajemen hubungan pelanggan. Yang kesepuluh, peran sistem perencanaan barang dagangan serta manajemen toko dan etika retail. Yang ke-11, analisis sistem pembelian barang dagangan. Yang ke-12, konsep bauran komunikasi pada bisnis retail. Yang ke-13, konsep pengelolaan sumber daya manusia, desain dan tampilan toko. Yang ke-14, metode pengelolaan retail pada tim based project. Yang keempat, kemampuan akhir yang diharapkan oleh mahasiswa. Yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian perencanaan dan manajemen retail. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan karakteristik
pada bisnis retail. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis perilaku konsumen. Yang keempat, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan bauran permasalahan retail secara umum. Yang kelima, mahasiswa mampu mengkalkulasikan strategi keuangan dan harga pada bisnis retail. Yang keenam, mahasiswa diharapkan mampu mengkarakteristikkan konsep lokasi pada bisnis retail. Yang ketujuh, mahasiswa diharapkan mampu mengaplikasikan sistem informasi retail dan analisis perilaku pembelian serta strategi pemasaran retail. Yang kedelapan, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan dan menganalisis pelayanan konsumen pada bisnis retail serta pengelolaan sumber daya manusia dalam bisnis retail. Yang kesembilan, mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan aplikasi manajemen hubungan pelanggan. Yang ke-10, mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan sistem perencanaan barang dagangan atau bisa disingkat dengan inventory manajemen toko dan etika retail. Yang ke-11, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan dan menganalisa sistem pembelian barang dagangan. Yang ke-12, mahasiswa diharapkan mampu mengkreasikan bauran komunikasi pada bisnis retail. Yang ke-13, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan pengelolaan SDM, desain dan tampilan toko. Yang ke-14, mahasiswa diharapkan mampu merancang dan mengembangkan metode pengelolaan retail pada tim desk project. Yang kelima, adapun metode pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, saya mengacu pada metode pembelajaran DTI, di mana delivery, penyampaian materi dilakukan secara sistematik dan relevan. Dia interaction, di mana interaction saya mendorong interaksi aktif antara dosen dan mahasiswa melalui diskusi tanya jawab secara langsung di kelas. Ketiga, assessment, di mana assessment saya akan melakukan penilaian dengan secara berkelanjutan dan terukur dengan mempertimbangkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. 6. Sistem pembelajaran mata kuliah. Dalam mata kuliah manajemen retail diampu oleh satu dosen. Jumlah pertemuan dalam mata kuliah ini sebanyak 16 kali pertemuan, di mana 14 kali pertemuan ujian tengah semester yang dilakukan pada pertemuan ke-8 dan ujian akhir semester yang dilakukan pada pertemuan ke-16. 7. Sistem penilaian mata kuliah. Adapun sistem penilaian mata kuliah terbagi menjadi persentis sebanyak 10%, tugas sebanyak 10%, ujian tengah semester sebanyak 10%, ujian akhir semester sebanyak 20%, praktikum 50%. Demikian paparan pernyataan diri dosen dalam wujud kerja terutama perguruan tinggi atau biasa disingkat dengan PDD-PTPT pada bidang pengajaran. Semoga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kontribusi saya dalam bidang pengajaran. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas secara luring. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, adik-adik, selamat pagi. Pagi, Pak. Oke, gimana kabarnya, sehat ya? Sehat. Oke, alhamdulillah sehat ya. Oke, adik-adik, ya hari ini kita masuk di proses perkuliahan kita seperti biasa. Sebelum kita mulai proses perkuliahan, selalu diawali dengan bacaan doa. Ya. Oke. Untuk semua, sebelum pelajaran dimulai, kita awali dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, thank you. Ya, oke, hari ini kita akan masuk ke perkuliahan kita yang ketiga ya. Ketiga, yang topik perilaku berbelanja konsumen retail ya. Oke, sebelum kita belajar tentang kita, saya awali dengan absennya. Wamira, Hadir Pak. Julma, Hadir Pak. Glenn, Hadir, Pak. Yudi, Hadir, Pak. Indah. Hadir Pak. Oke, baik adik-adik. Hari ini kita akan masuk di program kita yang ketiga ya, yaitu perilaku berbelanja konsumen. Ya. Sebelum saya masuk di mata kuliah kita yang ketiga ini atau mata kuliah baru ini ya, perilaku berbelanja konsumen, ya saya akan merefleksi ingatan kalian tentang mata kuliah kita di pertemuan kedua minggu lalu ya. Ada yang masih ingat tentang mata kuliah kita minggu lalu? Masih. Masih ya? Apa itu retail? Saya bisa katakan? Yes, mana? Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Fandi, NIM PP 24002. Jadi dari pertemuan kedua kemarin yang saya pahami dengan detail yaitu
retail adalah suatu sistem penjualan hiburan di mana produk dijual dalam jumlah satuan atau kecil, berbeda dengan grosir yang dijual dalam jumlah besar. Saja Pak. Sebelum kita masuk materi ini, kita harus melihat capaian pembelajaran kita dalam mata kuliahnya, yaitu perilaku belanja konsumen retail ya. Adapun capaian pembelajaran yang kita akan capai dalam mata kuliah ini, yaitu mahasiswa diharapkan mampu menganalisis perilaku konsumen ya. Kemudian mahasiswa diharapkan mampu menganalisis studi kasus tentang perilaku belanja konsumen retail ya. Oke, paham ya? Karena kita akan lanjutkan mata kuliah kita dengan perilaku berbelanja konsumennya. Tadi kita sudah dengar pendapat dari teman-teman kita ya, ada Pandi, ada Glenn ya, yang mereview tentang mata kuliah yang lalu tentang pengendalian retail. Jadi semua itu berkesinambungan ya. Tanpa retail, tanpa konsumen retail tidak akan terjadi suatu aktivitas ekonomi ya, begitu kan? Iya ya. Jadi perilaku konsumen sangat penting ya. Kita harus tahu perilaku konsumen. Karena kenapa? Karena berbeda-beda perilaku konsumen ya. Kita lihat apa itu perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah studi tentang bagaimana individu memilih, membeli dan menggunakan mengevaluasi produk toko retail. Jadi individu itu ada aktivitas dia akan memilih apa yang dia mau beli, apa yang dia mau gunakan, dan apa yang dia akan evaluasi tentang produk retail ya. Kan untuk apa? Untuk dirinya ya, untuk konsumen itu ya, kan begitu. Ya, semua keputusan konsumen semua dipengaruhi oleh faktor psikologis, sosial dan budaya. Kan begitu ya. Karena perilaku individu, psikologis si A dan si B berbeda ya. Budaya sosialnya si A dan si B berbeda. Budayanya si A dan si C pasti berbeda. Kan begitu kan? Jadi harus kita pahami ya. Paham ya, paham ya? Kita memahami perilaku konsumen sangat penting. Karena konsumen adalah aset kita ya. Aset kita kan konsumen kan? Dia yang akan memutar moda ekonomi perekonomian kita ya, aset kita ya. Tanpa mereka, tanpa konsumen, moda ekonomi, perputaran roda ekonomi tidak akan bergerak efektif dan efisien. Jadi perlu kita pahami ya. Dan pertama kita harus tahu preferensi pelanggannya ya. Apa itu preferensi, ada yang tahu? Silakan angkat tangan. Oke ya, bagus. Coba tadi silakan. Perkenalkan, nama saya Reva Malia Putri, NIM PBE 240017. Jadi yang saya pahami tentang preferensi pelanggan yaitu penilaian atau sikap individu terhadap suatu produk yang mempengaruhi keputusan pembelian. Ini adalah penilaian subjektif di mana konsumen melakukan penilaian dengan manfaat yang mereka peroleh dari produk atau layanan. Mungkin itu saja. Ya, baik, terima kasih. Jadi preferensi adalah suatu nilai ya, suatu nilai yang diberikan oleh konsumen terhadap produk yang dia mau inginkan ya. Preferensi. Jadi dari mana saja? Ya, tidak ketahui kan bersama tadi kan konsumen itu kan dia melakukan keputusan pembelian kan dilihat dari psikologi, sosial dan budaya. Ya, jadi preferensinya berbeda-beda. Dia dari mana asalnya, sosial dari mana, budaya dari mana, pergaulan dari mana kan? Pasti preferensinya atau cara menilai sebuah produk itu berbeda. Ya, selanjutnya kita harus memahami konsumen itu dengan apa? Dengan meningkatkan strategi pemasaran penataan toko ya. Karena kalau strateginya kita bagus, otomatis konsumen akan datang ya. Kemudian penataannya toko kita yang bagus, otomatis konsumen itu akan nyaman berbelanja kan, begitu kan? Kemudian kita harus mengoptimalkan pengalaman pelanggan ya, supaya lebih efektif dan efisien kan, begitu kan? Jadi semua ini adalah harus penting kita pahami konsumen ya. Karena konsumen berbeda-beda ya. Next. Ya, kemudian kita lanjut tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen ya. Terdiri dari banyaknya, ada faktor pribadi ya, psikologis, sosial dan budaya ya. Jadi semua ini adalah yang harus kita pantau ya. Harus kita pantau karena ini adalah yang mempengaruhi perilaku konsumen ya. Kita awali dari pribadi ya. Pribadi itu dipengaruhi oleh usia atau umur ya, pendapatan, pekerjaan dan gaya hidup ya. Saya mau tanya kepada kalian, kenapa umur dan pendapatan itu bisa mempengaruhi perilaku konsumen? Ada yang tahu? Siapa yang tahu? Oke, coba Nadia ya. Silakan Nadia.
ya dengan PBE 24.0014. Jadi umur dan pendapatan itu bisa mempengaruhi perilaku konsumen karena misalkan umur perbedaan usia kayak remaja dan juga orang tua. Remaja itu biasanya mereka membeli produk itu sesuai kebutuhan dan juga tren. Nah, kemudian kalau misalkan orang tua biasanya mereka membeli produk itu sesuai kebutuhan. Dan kemudian pendapatan, contohnya misalkan kayak pendapatan lebih rendah, lebih tinggi itu biasanya mereka membeli produk itu harga yang kualitasnya tinggi juga. Sedangkan pendapatan yang rendah itu mereka membeli produk yang harganya itu di bawah atau harga yang rendah. Oke, sebagai tadi Nadia sudah memberikan argumennya bahwa memang umur dan pendapatan memang mempengaruhi perilaku konsumen ya, di mana usia remaja dan dewasa pasti berbeda cara pandangnya ya, berbeda preferensinya. Begitupun pendapatan ya, orang yang bekerja, orang yang tidak bekerja ya pasti berbeda ya, karena dia punya pola konsumsinya ya seperti itu ya. Kemudian kita masuk dengan faktor kedua yaitu psikologis ya. Apa itu psikologis? Pola pikir atau mindset ya, atau mindset di mana psikologis ini dipengaruhi oleh motivasi atau dorongan. Kemudian ada persepsi dan ada sikap ya. Jadi dorongan setiap orang berbeda-beda ya. Begitupun persepsi dan pendapatannya. Jadi maksud pendapatnya, argumennya berbeda-beda. Kemudian sikap yang akan dilakukan. Kita ambil contoh motivasinya misalkan si Arif dan si Hani beda ya tentang memenang sebuah produk. Kan begitu kan? Menurut Hani bagus, menurut Arif biasa-biasa aja kan? Daya dorong untuk mencetak beda kan begitu kan? Si Hani, saya suka, saya nyaman, saya langsung cekot. Ada dorongan dari dalam bahwa dia menyukai produk itu kan begitu kan? Sikapnya maksudnya kan? Sikapnya langsung cekot kan begitu kan? Dan ada juga yang bisa tahan. Kemudian faktor sosial ya, faktor sosial dipengaruhi dan juga ada kelompok referensi ya, kelompok pergaulannya, referensi kelompok pergaulan, kelompok pertemanan ya, yang sosial ya. Kemudian terakhir ada faktor budaya ya, faktor budaya. Kenapa bisa mempengaruhi perilaku konsumen? Di situ ada nilai dan norma ya. Budaya si A dan si B pasti berbeda cara pandangnya ya. Karena kenapa? Karena sel terkecil kita itu adalah keluarga. Kita lahir dimulai aktivitas dari keluarga. Sebelum ke masyarakat kan begitu kan? Pasti di masyarakat berbeda kan begitu. Karena bila mana kita budaya si A, misalkan si A ini teguh dalam pendirian, misalkan dalam hal berbelanja, dia tidak mau terkecoh dengan tren-tren hari ini ya. Karena memang budaya mereka seperti itu ya. Itu adalah faktor budaya. Memang itu susah diprediksi ya, karena memang secara kodrat memang budaya itu melekat dalam lahirnya konsumen kan begitu. Paham ya kalian? Ya ini ada bagiannya tentang bagaimana mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan perilaku konsumen tadi. Konsumen akan melakukan keputusan pembelian ya, dimana konsumen itu sebelum melakukan check out proses pembelian dia akan melihat laptop, misalkan laptop yang terbaru, misalkan merek ini, merek Toshiba misalkan, dia akan mencari informasi tentang merek Toshiba itu kan begitu kan. Sebelum dia membeli, uang sudah cukup, uang sudah ada kan, dia masih ragu untuk membeli, dia masih mencari informasi sebelum dia check out kan begitu kan. Jadi sangat penting ya, sangat penting itu informasi kan. Menurut kalian pencari informasi kenapa penting? Ada yang bisa tahu jawab kenapa mencari informasi dikategorikan sangat penting dalam hal pemusuhan pembelian? Saya menjawab, silakan. Coba Hani. Dia silakan. Perkenalkan, nama saya Hani, NIM PBE 24.0001. Jadi menurut saya, mengapa konsumen harus terlebih dahulu mencari informasi sebelum melakukan keputusan pembelian? Karena yang pertama itu dapat mengurangi risiko pembelian yang salah, dan yang kedua itu dapat meningkatkan rasa kepercayaan kita terhadap suatu produk, dan yang ketiga itu dapat mengurangi rasa penyesalan kita ketika setelah melakukan pembelian. Itu saja Pak. Ya, oke, terima kasih Hani atas tanggapannya ya. Selain Hani mungkin ada yang bisa kasih pendapat lagi, silakan katakan. Oke, coba saja, silakan. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Sabil, NIM PBE 24.0023. Jadi mungkin saya akan mendalami sedikit tentang 3 keterangan yang disebutkan oleh Hani tadi itu. Jadi mengapa mencari informasi itu sangat penting? Karena itu kita bisa tahu produknya itu bagaimana, kualitasnya bagaimana. Jadi preferensi kita terhadap produk itu bisa kita tahu dari mencari informasi ini. Dari dana bagaimana sesuai dengan
kita punya dana, biar produk ini sesuai dengan dana atau tidak, habis itu kualitasnya sesuai dengan harga atau tidak. Jadi sangat bermanfaat sekali untuk mencari informasi sebelum memutuskan pembelian, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Jadi sudah sangat bagus sekali pertanyaan dan jawaban dari Sabi dan dari Hania, di mana pencarian informasi itu sangat penting memangnya, karena memang sebelum mencari konsumen, sebelum sudah pembelian, konsumen itu harus mencari referensi atau mencari informasi, ya. Untuk apa? Untuk perbandingan, ya. Untuk perbandingan dia dalam memilih produk, ya, kan begitu, ya. Kemudian konsumen akan melakukan evaluasi, ya, evaluasi alternatif. Apakah ada alternatif lain selain itu, ya? Kalau sudah dirasa matang, tidak perlu lagi mereka mengevaluasi, ya, kan begitu, ya. Kalau dirasa masih belum cukup informasinya, dia akan melakukan evaluasi alternatif. Misalkan produk laptop tadi dicarikan alternatifnya selain merek tadi, ya. Apakah ada laptop yang memiliki kemampuan selain merek tadi, ya, dicari alternatifnya. Nanti mereka akan melakukan perbandingan, ya, seperti itu. Dalam hal pembelian dan dikategorikan, ya, sudah begitu terjadilah perilaku pasca pembelian. Konsumen suka, ya, atau tidak, ya, pasca pembelian. Pasca itu kan berarti selesai membeli, ya. Kalau dia suka, berarti dia akan menetap. Tapi kalau dia merasa selama dia memiliki produk itu dia merasanya kurang nyaman, dia akan, ya, pasti akan berpaling dan mencari preferensi lain atau mencari merek-merek lain, kan begitu kan? Seperti itu, ya. Oke, baik, selanjutnya kita akan bahas tentang tipe perilaku pembelian konsumen, ya. Tipe-tipe atau ciri-ciri, ya, ciri khas dari perilaku konsumen, ya. Ada konsumen itu yang melakukan pembelian kompleks, ya. Artinya pembelian yang selalu impulsif, ya. Dia selalu loyal, ya. Itu perilaku konsumen. Ada yang begitu, ya. Ada juga pembelian pengurang diskonasi. Ada juga pembelian yang menunggu diskon, ya, menunggu adanya undian, ya, atau obrol-obrol, ya, disonansi. Konsumen menunggu disonansi baru dia mau bergerak untuk membeli. Ada juga begitu. Ada juga pembelian kebiasaan, ya, misalkan dia sudah langganan dengan produk merek ini, ya, dia sudah langganan dengan produk ini, ya, terus dia terus membeli itu, ya, karena sudah berlangganan dengan merek tertentu, pasti ada kebiasaan untuk membeli itu, ya. Kemudian ada pembelian berdasarkan variasi, ya, ini pembelian berdasarkan variasi ini dia tidak menetap, ya. Hari ini dia suka merek ini, ada yang baru dia suka merek itu, ada yang baru lagi dia suka merek itu, ya, bervariasi pilihannya. Dia suka yang bervariasi, paham, ya? Paham sampai sini kan? Ya, itulah tipe-tipe perilaku konsumen dalam hal pembelian, ya. Hari ini konsumen itu sudah modern, ya, sudah semakin canggih. Artinya sudah hari ini mereka sudah hidup di zaman by teknologi, ya. Kita lihat tren perilaku konsumen hari ini, mereka sudah mengarah ke arah modern, betul tidak? Betul, ya. Tapi tidak juga melupakan tradisional, ya. Tidak akan melupakan tradisional, ya. Tapi mereka mengarah ke modern, ya, seperti itu. Mereka mengarah ke modern tanpa melupakan tradisional, ya. Trennya hari ini mereka ke arah modern, ya. Konsumen semakin digital. Kenapa semakin digital? Karena memang hari ini mereka beradaptasi di era digital, ya. Selanjutnya kita masuk dengan strategi retail berdasarkan kebutuhan konsumen. Jadi produsen itu harus memiliki strategi dalam hal menangkap preferensi dari konsumen, ya. Dia harus menangkap strategi. Antara lain strateginya itu tentang toko yang atraktif, ya. Kalian sudah sering jumpai kan di luar sana happy market, ya. Tata letaknya bagaimana Anda rasakan, nyaman kan? Itu adalah tata letak yang atraktif, ya. Artinya dia meletakkan produk sesuai dengan tata letak yang sesungguhnya, yang ideal. Artinya seperti itu kan? Posisinya strategis, ya. Dan juga tata letak yang luas, ya, membuat kenyamanan konsumen dalam hal berbelanja, ya, gitu kan. Kita cari elektronik, ada tempatnya. Kita cari makanan ringan, ada tempatnya. Kita cari makanan ringan, ada tempatnya. Kita cari bawang goreng, ada tempatnya, ya. Kita cari makanan olahan mentah, ada tempatnya.
Oke, ini ada studi kasus ya, kita bisa lihat bersama. Ada contoh-contoh kasus ya. Alfamart, ya, Indomaret, IKEA, Tokopedia. Ya, ini adalah perusahaan-perusahaan retail. Ya. Kalian tidak asing kan dengan nama Alfamart ya, Indomaret ya, IKEA ya, Tokopedia, tidak asing ya. Ada juga Bukalapak kan begitu kan? Ada juga Blibli.com kan begitu kan? Tidak asing dengan ini ya. Ini adalah brand-brand nasional ya dan internasional ya yang memasarkan retail, produknya dalam bentuk retail ya. Ada ya bagaimana mereka menganalisis dan merespon perilaku konsumen ya. Mereka ini adalah by system ya, by system. Bagaimana mereka dengan list dan merespon perilaku konsumen by system ya. Kenapa saya katakan by system? Karena mereka bekerja dengan teknologi yang canggih ya. Database konsumen mereka bisa tangkap ya. Kemudian juga permasalahan digital mereka memiliki ya. Kan begitu kan? Baik, itu tadi penjelasan yang Bapak sudah jelaskan dari awal sampai akhir ya. Semoga adik-adik memahami semua ya. Namun itu jika ada pertanyaan mungkin dari adik-adik, ada yang tidak mengerti dari teman-teman tadi, silakan kita sharing ya, kita sharing, kita diskusi. Oke, adik-adik mungkin ada yang mau bertanya, silakan dari pertanyaan tadi. Ya, kita coba silakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Restinawati dengan NIM PBE 240018. Jadi pertanyaan saya itu adalah mengapa perusahaan retail perlu meningkatkan strategi pemasaran dan penataan toko retail? Terima kasih. Oke, baik, bagus sekali pertanyaannya. Saudari penanya sangat bagus ya. Mana dia bertanya tentang mengapa perusahaan perlu meningkatkan strategi retailnya dan penataan tokonya di era modern hari ini. Memang perlu ya, memang perlu. Karena apa? Kalau kita tidak berinovasi, kalau kita tidak memiliki different atau perbedaan dengan toko A dan toko B, kita akan tertinggal. Makanya perlu strategi marketing, baik teknologi, ya kita harus menggunakan inovasi kita harus berbeda dengan kompetitor yang lain ya. Mungkin ada lagi mungkin selain saudara penanya tadi, mungkin ada lagi. Coba kita silakan. Perkenalkan, nama saya Janulan dengan NIM PBE 240018. Di sini saya akan mengajukan pertanyaan saya. Adapun pertanyaan saya, apakah konsumen yang semakin digital akan meninggalkan pembelian di retail tradisional? Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, jadi pertanyaannya tadi bagaimana apakah konsumen yang digital ya, yang sudah modern itu apakah dia langsung meninggalkan retail tradisional? Ya, jawabannya tidak ya. Tetapi dia itu kan sebelum mengenal modern, dia mengenal tradisional. Ya, ada retail yang di sepanjang jalan ya, yang masih tradisional kan, yang belum masih modern kan. Itu mereka kan sebelum yang modern kan mengenal itu. Ya, jadi jawabannya tidak akan terlupakan. Karena tidak selamanya dia membeli produk itu di modern ya, pasti dia akan menemukan juga di produk-produk atau di retail tradisional. Kan begitu kan? Ini ada lagi pertanyaan? Oke. Siapa? Coba dulu ya, silakan coba. Oke. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Zulma dengan NIM PBE 24007. Pertanyaan saya yaitu tata letak toko seperti apa yang membuat konsumen itu nyaman berbelanja? Baik, sekian, terima kasih. Baik, terima kasih ya. Tata letak toko ya, tadi Bapak sudah jelaskan bagaimana tata letak toko yang atraktif ya. Ya, jadi tata letak toko yang disukai konsumen ya, yang pertama itu penataannya bagus ya, rak-raknya itu ditata yang bagus. Artinya dan klasifikasi barang juga harus tertata yang bagus ya. Yang pertama penataannya bagus, rak-raknya bagus ya, layoutnya bagus ya, kemudian luas kan gitu kan, didukung dengan area yang luas kan gitu kan. Kemudian juga penataannya ya yang strategis. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya ya. Bagaimana penjelasan pertanyaan? Apakah adik-adik semua sudah mengerti? Mengerti. Oke, alhamdulillah ya. Jadi saya harapkan kalian materi hari ini kalian bisa mengaplikasikannya ya. Dan tugas kita untuk minggu depan yaitu kalian bisa lihat ya di papannya. Papan itu yang kalian kumpulkan hanya dua saja ya. Bagaimana kalian apa yang membuat anda memilih belanja di toko retail modern dan tradisional ya. Kemudian apakah anda sering membeli barang secara impulsif? Mengapa demikian? Jadi ini adalah tugas individu dan tugas mandiri. Ya, buat adik-adik semua ini adalah tugas mandiri. Nanti minggu depan kalian kumpulkan di papan. Oke, itu saja pertemuan kita hari ini. Saya cukup demikian ya. Terima kasih atas segala masukan-masukannya yang sangat luar biasa ya. Sampai jumpa minggu depan ya. Akhir kata billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.